how are you today? I hope you are fine. Welcome back to Bahasa Indonesia class. This is Miss Gaby, and today we are going to learn about pertumbuhan dan perkembangan manusia. Let's check it out. Tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan dapat memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat, membuat daftar pertanyaan wawancara dengan baik, dan menulis cerita berdasarkan hasil wawancara. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Miss Gaby ingin bertanya, kira-kira apakah tinggi badan kita berbeda dengan saat kita masih bayi? Bagaimana dengan berat badan kita? Tentu saja berbeda, bukan? Atau bisakah kita langsung berjalan, membaca, dan makan sendiri ketika baru lahir? Tentu saja tidak. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Sekarang, mari kita mulai. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Contoh pertumbuhan, tinggi badan kalian sekarang tidak bisa berubah kembali menjadi seperti saat kalian masih bayi atau balita. Perhatikan gambar berikut. Saat masih bayi, panjang badan Jonas 50 cm dan berat badan Jonas adalah 3 kg. Saat Jonas kelas 3 SD, tinggi badannya 120 cm dan berat badannya 30 kg. Tubuh Jonas yang sekarang tidak berubah lagi menjadi seperti saat masih bayi. Contoh dari perkembangan pada manusia, bayi yang baru lahir tidak dapat mengurus dirinya sendiri, hanya bisa menangis. Namun, ketika memasuki usia 1 tahun, bayi akan mulai belajar berjalan. Bayi juga tidak dapat langsung berjalan. Bayi akan tertatih-tatih dahulu sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya, hingga akhirnya bayi tersebut dapat lancar berjalan. Juga bayi belum dapat makan sendiri, tetapi saat besar kita akan mampu makan sendiri. Contoh lainnya adalah saat kecil apabila kita kehilangan sesuatu, kita akan menangis. Namun, saat kita dewasa, kita akan mengikhlaskannya karena kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gen, makanan, dan olahraga. Faktor yang pertama adalah gen. Gen adalah sifat yang diturunkan dari orang tua. Gen sangat berpengaruh dalam menentukan ciri dan juga sifat manusia. Contohnya adalah bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, bentuk hidung, alis, dan lain-lain. Coba perhatikan apakah kalian lebih mirip ayah atau ibu kalian, ataukah mirip keduanya. Itu adalah contoh dari pengaruh gen. Faktor yang kedua adalah makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang dibutuhkan manusia adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi disebut juga dengan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok.
Contohnya nasi, jagung, kentang, roti, ubi, dan lain-lain. Yang kedua adalah protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan, contohnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dan protein hewani yang berasal dari hewan, terdapat pada daging, ikan, dan lain-lain. Vitamin biasanya terkandung dalam sayur dan buah. Sayur dan buah merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan sel tubuh manusia. Contohnya bayam, kangkung, jeruk, apel, manggis, dan lain-lain. Mineral terdapat pada ikan, susu, sayur, dan sebagainya. Dan lemak terdapat pada daging dan olahan susu seperti keju, yogurt, dan lain-lain. Kita harus menjaga pola makan kita. Makanan yang kita makan harus selalu bersih, menyehatkan, dan bergizi, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Kita harus berhati-hati dalam memilih makanan, karena jika kita salah memilih makanan, dapat menyebabkan badan kita menjadi sakit. Faktor yang ketiga adalah olahraga. Melakukan olahraga secara teratur sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Olahraga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, menyehatkan tubuh, memperkuat otot dan tulang, dan lain-lain. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia, dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau manula. Itulah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan, karena semua itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita syukuri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kenapa diperlukan wawancara? Tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi, dan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat suatu daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Dan tugas untuk tema 1 subtema 2 kalian adalah buka dan bacalah buku Bu Pena halaman 27 tentang wawancara. Lalu, buatlah 6 daftar pertanyaan beserta jawabannya tentang masa kecilmu kepada orang tuamu. Contohnya, Ibu, berapakah berat badanku saat lahir? Buat pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tulismu dengan rapi, lalu upload tugasmu di Google Classroom Bahasa Indonesia. Ingat, dalam menuliskan kalimat yang baik harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Terakhir dikumpulkan hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you!